Ya, mohon maaf 40 poin pertamanya sudah habis. Ya kan? Iya, Pak. Jadi, iya. Kita harus sambung lagi dia. Nah, Ini jadi Bapak ngajar di kampus ini, Pak? di kampus. Mengharuskan ke sana gitu atau gimana gitu, Pak? Pertemuan 1, 2, 3 wajib di kampus. Ya kan, nanti baru pertemuan 4, 5, 6, 7, 8 di learning dia. Bisa di mana saja kan. Nah, nanti 9, 10, 11 kembali Bertanya itu, lagi. Pak. Ya. Parisma, Pak, mau bertanya itu, Pak. Nah, silakan Pak Risma. Nggak ada lupa. Bang Nova ini. Kan nggak masalah ya kan. Namanya ini udah semester 7 rata-rata kan. Nah, Iya, Pak. ada yang ngambil HTN di sini. Saya rasa nggak ada kan. Pidana Nggak sama ada, Pak. perdata. Nggak ada kan. Nah, ini Nggak ada, sedihnya Pak. saya ya kan. Kita belajar hukum tun tapi tidak ada yang ngambil konsentrasi Cuma HTN. kan, Pak, kemarin itu, Pak, saya kan ada urusan ke peradilan tun kan, Pak. Jadi ada kemarin itu saya lihat berkas kasusnya itu udah inkrah. Seorang anak mahasiswa, kita nggak usah sebut lah kampusnya kan, Pak. Jadi kemarin itu dia dikeluarkan karena ada problem di dalam kampusnya. Dia sudah semester akhir gitu, Pak. Jadi dia dikeluarkan, dia menggugat di tun. Nah, mungkin yang saya pikirkan gitu kan, Pak. Kok bisa dia menggugat dosennya atau rektor atau dekan lah gitu, Pak, mungkin kan, Pak. Nah, ya di situ kasus dia menang gitu, Pak. Dia menang gitu. Jadi kewenangannya itu dikembalikan lagi gitu. Nah, itu yang saya pikirkan, Pak. Kan Tun ini kan pejabat negara gitu, Pak. Nah, dia kan si mahasiswa ini kampus swasta gitu, Pak. Nah, tapi kenapa bisa dia menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara gitu, Pak? Nah, ini dia. Saya paham yang mana yang dimaksudkan oleh Hairul Nova. Nah, memang ya kan kalau dilihat adalah Badan Pejabat Tata Usaha Negara. Nah, ini dia. Nah, ada enggak ya saya? Ternyata belum ada. Nah, nggak apa-apa. Nanti sambil berjalan akan saya bacakan bahannya. Jadi, kenapa bisa diajukannya gugatan? Badan atau pejabat tata usaha negara ini bertindak berdasarkan undang-undang atau tidak? Berdasarkan undang-undang kan gitu ya. Nah, apabila yang dilakukannya ada didelegasikan oleh undang-undang, ini kan tadi ada nih. Nah, berdasarkan secara langsung pelimpahan serta mandat. Ya kan, tidak menjalankan fungsinya mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik secara langsung maupun pelimpahan serta mandat. Nah, rektor dalam bertugas berdasarkan akta pendirian yayasan atau berdasarkan undang-undang pendidikan tinggi? Berdasarkan undang-undang pendidikan tinggi kan gitu. Ada di dalam Permendikbud, peraturannya saya lupa, tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor. Nah, di situ pun juga
diatur mengenai kewenangan daripada seorang rektor kalau di universitas. Kalau universitas dan institut, nah itu rektor namanya. Kalau dia tingkat sekolah tinggi, namanya ketua. Nah kalau dia akademi, namanya direktur. Itu. Jadi kalau yang kuliah di sekolah tinggi, ya yang tangani ketua, ya kan macam lembaga dia kan, macam organisasi. Jadi ketua yang menandatangani. Nah, jadi karena dia melaksanakan tugasnya, wewenangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya kan berdasarkan apa? Pelimpahan. Nah, kewenangan Menteri Pendidikan diberikan kepada rektor. Makanya sekarang kan dikeluarkan peraturan mengenai kampus merdeka. Pimpinan kampus berhak untuk menentukan sendiri metode pembelajaran kepada mahasiswanya. Kan itu. Nah, apakah dengan ceramah atau dengan praktek di lapangan. Jadi sepanjang kata kuncinya adalah sepanjang tindakan hukum yang dilakukannya itu diatur di dalam undang-undang, ada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan itu, maka dia merupakan lembaga negara ataupun badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, tapi kalau undang-undang tidak mengaturnya ya nggak bisa gitu ya. Nah, kenapa ijazah dia itu kan merupakan legalitas negara dan dicatatkan di kementerian. Nah, seperti itu dia. Nah, maka bisa jadi tafsirkan menjadi badan atau pejabat tata usaha negara. Dan ini memang merupakan jurisprudensi di dalam peradilan tata usaha negara. Karena asumsi ataupun penafsiran selama ini adalah pemerintahan, ya kan, lembaga eksekutif. Ternyata dipersamakanlah oleh hakim, ini masuk objek tata usaha negara. Itu. Gini Pak, jadi Pak, yang dia gugat di dalam gugatan itu siapa gitu Pak? Rektornya Rektor. apa yayasannya gitu? Karena kan Rektor. swasta. Rektor. Rektor ya Pak ya? Iya. Pimpinan Kan universitas orang itu juga. adalah rektor. Yayasan tidak bisa mengelola kampus. Nah, yayasan dia bukan pelaksana untuk administrasinya. Dia hanya untuk hubungan keluar, bukan hubungan ke dalam. Tugas yayasan itu adalah misalnya mencari kerjasama, bagaimana meningkatkan kualitas, seperti itu dia. Nah, yang digugatnya adalah rektor. Bisa juga nggak yayasan ya? Bisa saja. Kalau memang ada keterkaitannya di dalamnya. Tapi kalau tidak ada keterlibatan ya nggak bisa, kan gitu dia. Nah, jadi memang ini hal yang baru. Ada dapat putusannya. Coba lihat apa pertimbangan hakim menyamakan DO ya kan, dropout yang dibuat oleh rektor sama dengan keputusan tata usaha negara. Ada nggak Kalau dapat? itu saya nggak dapat. baca Pak. Iya nggak dapat, nggak dikasih Pak. Cuma Nah, lihat judulnya aja kemarin itu Pak.
Iya. Kalau bisa dapat itu lebih bagus loh untuk dikaji. Kalau ada Iya, yang Pak. ngambil, kalau ada di antara saudara yang mengambil HTN dalam konsentrasi yang dipilih. Tapi kalau enggak, nah, Ini pidana semua ini, Pak. itu dia kan pidana semua di sini. Iya, Kalau Pak. di Pancabudi malah kekurangan tenaga ahli untuk HTN, itu dia. Iya, Pak. Kemarin ini kan ada Pak Doni Muhammad Dahlan, Pak. Udah meninggal. Makanya, Dikit memang Pak HTN-nya, Pak. iya, saya juga sebenarnya konsentrasinya bukan HTN murni, saya HAM. Nah, makanya saya selalu mengajar ini. Tun, alhamdulillah di Pancabudi juga diberikan mata kuliah ini, ya kan. Nah, tapi karena kemarin dipanggil oleh SDM, diletakkan di HTN ya apa boleh buat kan gitu, karena memang induknya HAN itu adalah HTN. Nah, kalau ditanya konsentrasi saya spesifiknya adalah di bidang ketenagakerjaan. Berarti Gitu. Bapak S1-nya dulu, Pak. HTN gitu, Pak. Saya kalau S1 kami tidak ada konsentrasi. Nah, kajian saya adalah mengenai ketenagakerjaan. Kedua, ya S2 saya fokuskan lagi di ketenagakerjaan ini. Nah, masuknya ke dalam HAN, ketenagakerjaan ini. Seperti itu. Sampai Bapak sekarang berjalan sesuai dengan ini, Pak ya, profesi ya, Pak ya. Ya, kalau sekarang sih belum. Kalau untuk di ngajar belum di ketenagakerjaan ya, karena kemarin saya minta saya di bidang hukum ketenagakerjaan, ya kata SDM, kami kekurangan HTN Pak katanya. Ya, aku boleh buatlah saya bilang. Jadi kalau untuk yang bidang Iya. keahlian ya belum masuk ke tenaga kerja, tapi dalam praktek ya saya banyak untuk menangani untuk permasalahan-permasalahan di bidang tenaga kerja. Sangat polemik sampai saat ini tenaga kerja. Kenapa? Ya saya berawal dari seorang pekerja. Jadi bagaimana ya tindakan-tindakan sewenang-wenang misalnya yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerjaannya. Itu makanya saya selalu mengatakan kalau outsourcing itu merupakan perdagangan manusia yang dilegalkan oleh hukum. Tapi ya itu tadi untuk mengefisiensi pengeluaran, untuk meningkatkan produktivitas perlu untuk tenaga ahli daya ini itu dia. Namun kita tidak membahas masalah itu di dalam perkuliahan Peratun, ini Pak. ya kan. Iya, peratun. Nah, yang kita bahas adalah nanti bagaimana ya seperti tadi Teman-teman sesuai kita atau ngantuk tidak. kayaknya nih, Pak. Ya, Teman-teman kita ngantuk kayaknya nih, Pak. itu dia. Makanya kalau jumpa tatap wajah enak sebenarnya ya kan. Iya, enak ya, Pak. Ah, Tapi katanya, Pak, ada pelaksanaan vaksin, Pak. Habis itu dibuka kampus, Pak, enggak? iya hari ini ada vaksin katanya. Ya, mudah-mudahan lah Iya. karena dilihat kan sudah level 3 Kota Medan dan Iya, Pak. peraturan wali kota yang baru itu sudah membolehkan untuk tatap muka terbatas kan gitu. Iya, Pak. Boleh Nah, kita, bisa kita jadikan apa ya, Pak ya? Praktek ini ya, Pak, ya, Tun ya, Pak. iya lebih Iya. enak dia sebenarnya. Ya, mudah-mudahan lah. Iya, Pak. Geladi kotor ya, Pak ya. Hmm. Mudah-mudahan lah tergantunglah dari Ruangan kebijakan apanya pun rektor. ada ya, Pak. Ya kan, kalau Pak Rektor setuju tatap muka, tapi terbatas juga jumlah mahasiswanya paling hanya 10 orang juga kan, seperti kita ini lah, satu kelas bisa. Tapi kalau dia lebih dari 10, kemungkinan
kena razia nanti ditutup lagi. Iya, nggak boleh Iya. juga ya Pak ya. Nggak bisa dia, dan perkuliahannya juga bisa nggak tiap hari kan, sementara saudara kan ada masuk untuk semester ini ada berapa mata Mudah-mudahan kuliah? ya Pak ya. Amin. Dibuka untuk kemahirannya Pak ya. Nah, mudah-mudahan. Ada berapa mata kuliah di semester 7 ini? Udah sedikit lah Pak. Kami kan karena ini Pak. Tiba-tiba kami udah semester 7 ada pula KKM baru keluar gitu Pak. Wajib pula diambil Pak. Jadi ada pula ngambil ke semester 3 Pak. Padahal nggak ada waktu kami semester 3 mata kuliahnya itu Pak. Karena KKMB kemarin Pak. Jadi harus turun lagi lah ngambil mata kuliah itu. Iya Pak, PKL lah tinggal Pak. PKL sama kemahiran ini seharusnya Pak. Kadang kita itu perubahan kurikulum menyesuaikan. Yang khawatir terkadang sering terjadi mata kuliah yang sudah kita masuk, yang pelajari itu ternyata di kurikulum baru nggak ada lagi. Jadi nilainya sayang gitu ya kan. Iya Pak, saya pun kena gitu Pak. Ya kan, waktu kuliah satu tiba-tiba perubahan kurikulum. Ya, jadi mata kuliah ini mana Pak? Saya bilang kan sama orang birunya. Capek-capek, nggak mau lah saya lagi untuk masuk menggantikan aja lah ke situ saya bilang. Akhirnya disetujui gitu. Nah, karena dilihat juga kan kemampuan mahasiswanya, kalau nggak mampu ya wajib dia ambil. Nah, kalau kita kan kalau dikasih satu bisa protes semuanya saya kan. Nggak ada masalah sih ya kan, sesuai dengan ketentuan saja. Kalau memang mata kuliah pokok ya harus diambil, kalau tidak ya kan gitu ya. Kalau mata kuliah pilihan ini kan juga perlu semuanya diambil. Jadi kalau yang konsentrasi pidana ya misalnya ada kriminolog ya kan, Putus-putus suara Bapak Pak. ya untuk pidana saya pun nggak tahu. Karena saya kalau pidana hanya tahu kulitnya saja, isinya nggak terlalu menguasai. Ya kan? Padahal itu yang paling enak. Ya kan? Kenapa? Pidana. Ada ada dana dia. Nah, jadi uang dia semua di dalamnya penyelesaiannya. Ya kan, kalau perkara pidana coba dari kepolisian, wah, kejaksaan, wah, pengadilan, wah, ini gitu dia. Nah, jadi untuk unsurnya itu kan sudah baku, nggak bisa di itu adalah data, ya kan, dokumen. Nah, jadi bukan dana dia yang dibutuhkan, tetapi data. Makanya lebih enak kan, apa namanya, pidana itu memang banyak orang yang ngambil pidana tadi daripada dia ngambil perdata. Nanti dirasakan lah ya kan. Iya Pak. Apa penyusunan skripsinya pun memang agak cepat juga pidana ini Pak. Iya, karena kan dia studi kasus. Ya kan? Iya Pak. Membahas untuk kasus, menganalisa putusan, jadi nggak memakan waktu yang lama dia.
Beda dia dengan perdata tadi. Ya kan, mengelola data. Dan itu dia. Nah, jadi nanti kita akan bahas. Nah, ini ada kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara. Yang adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian. Kalau kompetensi relatifnya lah menyangkut kewenangan pengadilan tata usaha negara. Nah, kalau kompetensi absolutnya peradilannya. Ya kan, nah, kan ada peradilan. Kalau ini adalah pengadilan tata usaha negara yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Misalnya perkara TUN diperiksa Petun Manado atau Petun Makassar dan sebagainya. Nah, jadi kalau absolut dia adalah peradilannya, kalau relatif adalah pengadilannya, sama dia peradilan umum. Penyelesaian sengketa pidana dan perdata tadi. Nah, untuk kewenangan ya lembaga pengadilan yang mengadilinya itu adalah kompetensi relatifnya berdasarkan domisili. Kan? Ini ada beberapa ajas, ada ajas praduga keabsahan, gugatan tidak menunda pelaksanaan katun. Nah, ini tadi kan gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan. Inilah tadi yang banci tadi dia ya kan sudah menang kita ternyata nggak bisa dibalikkan pada posisi semulanya. Kenapa? Gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tadi karena dia wajib dianggap final. Nah, biaya ringan, sederhana serta cepat. Hakim bersifat aktif mendengarkan kedua belah pihak. Kemudian materi kebenaran material yang dicari, kemandirian, kekuasaan kehakiman, azas objektivitas. Nah, inilah dia ajas-ajas dalam peradilan tata usaha negara. Jadi tergantung daripada sengketanya. Nah, memang sampai saat ini untuk eksekusi terhadap putusan TUN ini ya sulit-sulit gampang. Ya, karena apa? Ya, kembali tadi saya katakan, lembaganya terkadang tidak berkenan untuk melaksanakan putusan tersebut. Kenapa? Karena sudah berubah kepemimpinannya, misalnya seperti itu. Oke, kita ada yang mau didiskusikan lagi? Nggak ada, Pak. Gimana? Nggak ada, Pak. Pas. Pas, Pak. Pas. Oke, baik. Kalau demikian, ya kan, apabila tidak ada, kita tutup perkuliahan kita pada hari ini sampai pertemuan yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.